Tuhan, Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan setiap kita pagi hari ini layak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Allah telah melayakkan kita. Dia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Mari kita menghampiri tahta Tuhan. Allah Roh Kudus. Bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Engkau layak untuk kami tinggikan dan agungkan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Bersekutu denganmu selamanya. Bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu
Tugasku lebih dahsyat. Pimpin hidup kami Bapa. Kami tidak ingin Tuhan mengharapkan pertolongan dari tempat lain. Sebab kami hanya percaya bahwa pertolongan hanya berasal dari-Mu yang dapat membawa dan masuk ke dalam kekekalan yang abadi. Allah syari, Allah dari Yesus. Yesus mengasihi umatnya. Yesus mengasihi umatnya. Selagi ada waktu untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. And Lord Yesus, oh yes, Tuhan Allah menantimu. Bahkan tangannya terbuka bagimu. Allah sanggup memulihkan hidupmu asalkan engkau percaya. Allah sanggup memulihkan hidupmu asal kau sanggup mengampuni. Allah sanggup memulihkan hidupmu asalkan kau melepaskan bagi berkat bagi orang yang menyakitimu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Jikalau setiap kita pagi hari ini boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Bersama-sama kita akan menerima anggur baru dicurahkan di tempat ini. Biarlah kita boleh menerima kuasa Tuhan ketika roh Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Haleluya. Aku
Beri kemuliaan sekali kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sedang duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita bangga punya Tuhan Allah seperti Yesus yang selalu menolong kita. Kita bangga punya Tuhan seperti Yesus yang selalu menjaga kita. Bila pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita. Kita sambut satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa.
yakni Tuhan. Tuhan melindungi. Amin. Bumi udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan sama-sama dengan iman. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Selalu katakan dengan imanmu bahwa Dia Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Benar Yesus, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku Tuhan. Amin. Seumur hidupku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk dalam kita. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jika sampai detik ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu. Semua karena kasih anugerah-Mu yang melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, sepanjang ibadah ini kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, ketika saatnya nanti kami keluar dari tempat ini, kami akan memperoleh sesuatu yang luar biasa yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Dan saatnya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka pikiran, telinga, dan hati kami Tuhan. Dan biarlah Engkau sirami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap untuk Engkau garap Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan mampukan hamba-Mu yang bodoh ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Jika kita semua boleh sehat, boleh ada sampai detik ini, semua karena kasih Tuhan, amin. Karena kita tidak tahu saudara sampai kapan pandemi
corona ini terjadi ya. Dan sampai kapan kita masih tetap memakai masker? Kita tidak tahu, karena semuanya itu adalah rahasianya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kemarin selama 9 hari, kita semua sama-sama mengikuti doa Pentakosta, sekalipun secara online ya. Dan bahkan pada hari yang ke-8 ketika doa masih berlangsung, kita sama-sama merasakan adanya gempa. Benar enggak Bapak Ibu Saudara ya? Yang ikut di Google Meet, kita sama-sama merasakan gempa. Saya tidak tahu pada waktu gempa itu terjadi, apakah Bapak Ibu Saudara masih tetap berdoa di depan sambil lihat di Meet, ataukah Bapak Ibu Saudara lari? Yang jelas kemarin saya tanya Mas Dino lari keluar dari rumah ya. Mbak Risa sedang di ICU untuk ngurusi pasien bersama dokter ya. Dan HP-nya sendirian saudara. Kalau anak saya si Keke itu lari sambil bawa HP-nya. Dan luar biasa saudara ya, ketika ada doa berlangsung gempa sedemikian rupa. Dan tiba-tiba sampai teman saya WA, Mbak, kenapa kok ada gempa terus ya kita di sini? Saya hanya bilang, ya itu namanya dunyone wis tuwek. Oh berarti aku kudu ndonga terus. Ya iya, ya wis aku tak sholat. Katanya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kita enggak tahu. Karena yang kita percaya bahwa kita memang hidup di zaman-zaman akhir saudara. Ya. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 14. Dan hari ini saudara, kita memasuki hari yang ke-10 dari Pentakosta dan kita sama-sama berada di dalam rumah Tuhan. Roma 8 ayat 1 sampai 14, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 dan seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-14. Roma 8 ayat 1 sampai 14. Ya, saya ayat 1. Hidup oleh Roh, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di Roma 8 ini adalah bagian yang sangat luar biasa karena bicara mengenai hidup yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Dan kuasa dari Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita, di mana Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam
hidup kita. Dan bahkan di ayat 2 disampaikan bahwa kuasa dari Roh Kudus itu di dalam setiap kita, saudara. Jadi Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara, kalau sampai detik ini kita masih bisa melakukan segala sesuatu, itu bukan karena kemampuan kita sendiri. Bahkan kita masih ada sebagaimana kita ada, itu semua bukan karena kekuatan kita, saudara. Semua karena Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita. Amin. Dan dari Roma 8 ini kita juga diingatkan, saudara, kembali tentang arti hidup. Ya. Di ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Memang, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi kamu, sekali lagi saya ulang, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, dari ayat 9 ini, arti hidup itu berbeda dengan arti hidup secara dunia. Ya, mungkin seseorang dikatakan hidup secara dunia itu artinya ketika orang tersebut masih bernafas atau masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa bergerak ke sana kemari, itu artinya hidup. Ya, hidup secara dunia, saudara. Tetapi di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, hidup seseorang, ya, seseorang itu dikatakan hidup tidak hanya sebatas itu, saudara. Di dalam Tuhan, seseorang dikatakan hidup dalam arti sesungguhnya jika di dalam dirinya ada roh Tuhan atau Roh Kudus. Amin. Makanya di Roma 8 ayat 6 itu dikatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup seseorang atau hidup kita semua itu bukan ditentukan oleh berapa besar kekayaan yang engkau miliki, ya. Berapa banyak rumahmu, berapa banyak asetmu. Tetapi hidup kita ditentukan oleh seberapa kayakah kita di hadapan Allah. Amin. Ini namanya hidup, saudara. Dan bahkan di dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bebal itu artinya bodoh, saudara. Ya. Jadi bebal atau bodoh di sini adalah soal apakah hidup kita itu sudah terfokus atau sudah terpusat kepada Tuhan atau belum. Ya. Dan fokus kepada Tuhan itu adalah yang terpenting di dalam kita hidup. Tidak ada yang lain, saudara. Kalau kita ingat, Bapak Ibu Saudara ingat kisah orang kaya yang bodoh. Kenapa dia disebut orang kaya yang bodoh? Karena orang kaya tersebut tidak menaruh Tuhan paling utama di dalam segala-galanya. Ya. Itu intinya, saudara. Kenapa firman Tuhan katakan dia orang kaya yang bodoh? Karena dia tidak taruh Tuhan paling utama di dalam hidupnya. Makanya hikmat Salomo di dalam kitab Pengkhotbah juga mengingatkan kita bahwa hidup di bawah matahari adalah kesia-siaan. Ya. Seperti menjaring angin, saudara. Salomo memiliki semua di dalam hidupnya. Kekuasaan, harta melimpah, kesenangan duniawi, istrinya ratusan, banyak sekali. Tetapi Salomo tetap mengatakan semuanya itu sia-sia. Jadi saudara, meskipun selama di dunia ini kita mendapatkan segala sesuatu, sukses mengerjakan sesuatu apapun itu, tetapi jika kita melakukan hal itu di dalam posisi kita melawan Tuhan, itu artinya hidup kita sia-sia. Ya. Kita akan buka di dalam Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Sekali lagi, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudara, hidup yang tidak sia-sia itu adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Ya. Ketika kita yang disebut orang tua, saudara, ya, Bapak Ibu yang disebut orang tua, dan saya, termasuk saya, di dalam membesarkan anak-anak kita, di dalam mendidik anak-anak kita, ajarkan anak-anak kita untuk menjadikan Tuhan yang menjadi fokus terutama di dalam hidupnya. Ya, jadi tolak ukur kesuksesan kita di dalam mendidik anak-anak kita bukan keberhasilan dalam hidupnya, bukan keberhasilan dalam studinya, ya, bukan keberhasilan di dalam dia mendapatkan suatu pekerjaan, tetapi tolak ukur kesuksesan kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita adalah ketika anak-anak kita menjadikan Tuhan sebagai fokus hidupnya yang utama. Amin. Karena ketika anak-anak kita menjadikan Tuhan di dalam fokus hidupnya, maka yang lainnya ini akan mengikuti, saudara. Ya. Itu yang harus kita tanamkan. Mulai saat ini didik anak-anakmu untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan. Saya sampaikan hal ini, itu bukan berarti kita semua, termasuk anak-anak kita atau kaum muda di tempat ini, itu tidak lagi perlu mengejar harapan dan cita-cita atau karir kita. Tidak, saudara. Maksudnya adalah selama Tuhan masih berikan kesempatan kita harus mengejar semuanya itu di bawah tuntunan Tuhan dan penyertaan dari Roh Kudus. Amin. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, saudara. Itu artinya, jadi kita harus terus mendekatkan, membawa anak-anak kita terus melekat kepada Tuhan. Dan ketika kita masih diberikan kesempatan bersama anak-anak kita untuk menjalani kehidupan ini, kita harus mengejar semuanya itu di bawah tuntunan Tuhan dan penyertaan dari Roh Kudus. Ya. Saya beberapa minggu yang lalu sudah bersaksi tentang kerinduan anak saya untuk masuk sekolah negeri favorit, Bapak Ibu Saudara, memakai jalur prestasi. Dan pagi hari ini saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena anak saya Angeli ya sudah lolos dan bisa masuk ke SMA Negeri 3 dengan menggunakan jalur prestasi nilai akademik. Semua bukan karena anak saya, bukan karena kami orang tuanya, tetapi semua karena campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Dan sekalipun anak saya mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu ya, itu sangat-sangat syok, saudara. Karena ternyata nilainya itu semuanya tinggi-tinggi. Ya, dari pagu atau kuota 84 lewat jalur prestasi nilai akademik, puji Tuhan anak saya di urutan yang ke-63. Ya. Dan rata-rata mereka itu 95,1, terendahnya 90,38. Saya enggak tahu itu ada yang nilai katrolan atau apa. Tetapi yang jelas saya bersyukur anak saya masuk di dalamnya. Dan nilainya asli, saudara. Dan sampai anak saya bilang gini, wah gila, ini nilainya ini semuanya tinggi-tinggi. Tahu gini, aku ikut jalur prestasi SMA Negeri 1 dulu baru 3. Saya bilang, kamu gak usah khawatir, pakai lututmu untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan ini kamu masih belum ada apa-apanya, karena pertarungan sesungguhnya itu ketika kamu masuk di SMA negeri tersebut. Dan saya bersyukur, saudara, kami selaku orang tua selalu ajarkan anak-anak kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Ya, jangan sampai hanya mengandalkan kepintaran, mengandalkan akunya, terus libatkan Tuhan. Saya bilang seperti itu, saudara, dan puji Tuhan hari ini Tuhan bukakan semuanya. Dan saya ini memang tipikal orang tua yang suka kalau anaknya itu mendapat tugas yang ruwet-ruwet, yang rumit, saudara. Makanya saya senang ketika dia teman-temannya atau yang tidak dia kenal itu nilainya sangat tinggi-tinggi, berarti persaingannya sangat-sangat ketat. Ya, saya senang ketika anak saya kemarin di SMP, dari SD sampai SMP, itu ketika dia ada tugas. Makanya kalau sekolah di Waing, itu setiap hari itu ada ulangan, saudara.
Jadi tidak ada namanya anak itu untuk santai-santai. Karena saya berpikir, kita ini hidup di dunia itu tidak boleh santai, saudara. Karena hidup ini semakin keras. Ya. Dan sampai akhirnya, ketika anak saya banyak tugas, dia harus ulangan setiap hari, itu akhirnya dia bisa menjadi anak yang rajin, anak yang bisa membedakan mana waktunya belajar dan mana waktunya bermain. Karena saya berpikir anak saya semakin bertambah besar, tanggung jawabnya pun harus semakin besar. Ya. Dan bebannya pun harus ditambah, bukan seperti anak kecil. Jadi pasti kita sebagai orang tua tidak mau ketika anak-anak kita sudah besar, tapi cara berpikirnya, otaknya, perilakunya seperti anak TK. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Kita sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita itu pertumbuhannya sesuai dengan usianya. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Harus seperti itu saudara. Jadi jangan memanjakan anakmu. Ya, sama seperti Tuhan Allah Bapa kita, ya, menginginkan kita. Juga kita tidak boleh menjadi bayi-bayi rohani saudara. Di dalam mengiring Tuhan, Tuhan mau supaya kita bertumbuh menjadi manusia-manusia rohani yang dewasa. Amin. Sesuai dengan pertumbuhan kita saudara. Bagaimana caranya Tuhan menjadikan kita manusia-manusia yang dewasa rohani? Cara Tuhan yaitu dengan mengizinkan berbagai tantangan, cobaan, masalah menerpa kehidupan kita. Ya. Itu satu-satunya caranya Tuhan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan hidup, jangan membuat engkau menjadi malas ke gereja. Ya. Jangan membuat engkau menjadi malas berdoa, bahkan menjadi undur dari Tuhan. Karena itu tidak akan bisa mendidik kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Minta pertolongan kuasa Roh Kudus untuk menjamah hidupmu, untuk memampukanmu mengatasi setiap masalahmu. Dan percayalah saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Itu adalah janji Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi ketika ada masalah jangan dikit-dikit, males aku. Tetapi kita harus minta hikmat, pakai lutut kita untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus memampukan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita harus akui bahwa kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari sejenak kita mereview atau melihat perjalanan hidup kita. Yang tahu Bapak Ibu Saudara pribadi. Perjalanan hidup kita yang telah kita lalui sampai saat ini. Kemana sebenarnya kita membawa diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Coba renungkan sejenak. Semakin dekat ke Tuhankah ataukah tanpa kita sadari kita sedang membawa diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita ke jurang yang paling dalam? Yang tahu jawabannya hanya Bapak Ibu Saudara dan Tuhan yang pasti. Ya. Jadi saudara, Tuhan menempatkan rohnya di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah supaya kita memiliki hidup dan damai sejahtera. Amin. Dan untuk itu kita harus mematikan daging kita. Mematikan daging itu artinya setiap hari dan setiap saat kita harus menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita. Dan menempatkan hal-hal yang lain pada tempat yang sepatutnya. Amin. Ya. Jadi ingat saudara, keinginan daging itu adalah maut. Jadi jangan terkecoh dengan nikmatnya dunia, karena keinginan daging hanya akan membawa kesusahan dan kehancuran. Tetapi saudara, keinginan roh akan membawa kita semua pada kehidupan dan damai sejahtera. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ketika ada permasalahan, minta kekuatan Roh Kudus untuk menopang kita. Supaya kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Amin.
Saya teringat saudara, ada seseorang yang bilang kepada saya begini, maaf saya harus absen dulu karena hati saya masih sakit, hati saya masih tergores. Saya sudah tidak bisa apa-apa saudara, kalau orang sudah bilang seperti ini. Saya hanya bilang, minta Roh Kudus, minta kuasa Roh Kudus untuk menjamahmu, ya, untuk melawatmu. Karena hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup memulihkanmu. Amin. Jadi saudara, ketika kita datang ke gereja seperti saat ini, pastikan motivasi kita benar. Ya, kalau kita ke gereja hanya karena kewajiban kita sebagai orang Kristen, saya pastikan kita semua pasti tidak akan dapat apa-apa, saudara. Bisa-bisa kita hanya jadi tukang kritik saja, ya. Karena di mata kita hanya kekurangan, ya. Si A kurangnya seperti ini, si B, si C, si D. Itu kalau kita motivasi kita tidak benar, saudara. Ya. Tetapi kalau kita datang ke gereja, kita mau ketemu Tuhan, kita mau cari Tuhan, kita mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara pulang pasti dapat sesuatu dari Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dengan menanggalkan manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Dan Tuhan ingin kita taat pada pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya. Sehingga kita bukan menjadi orang Kristen yang biasa saja, tetapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menyatakan sifat Allah di dalam kehidupan kita. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat menjalani kehidupan ini yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai saat ini saudara, jangan habiskan waktu di dalam hari-hari yang jahat ini dengan sia-sia. Ya, tetapi mari kita terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari isi hari-hari kita dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu. Dan saya percaya Roh Kudus akan berkarya secara luar biasa atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan pujikan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Jiwaku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu adalah keputusan. Sekali lagi, hidup itu keputusan. Mengikut Yesus sungguh-sungguh atau tidak adalah keputusan. Percaya kepada rencana Tuhan atau tidak adalah keputusan. Mau dituntun oleh Roh Kudus, mau dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak, adalah keputusan. Sementara hambanya menyampaikan firman Tuhan, sementara Roh Kudus berbicara keras dalam hati saya. Ingat Yudas Iskariot. Ingat Yudas Iskariot. Seorang yang dipilih oleh Tuhan. Seorang yang dekat dengan Tuhan. Seorang yang bukan hanya menjadi murid, tetapi murid yang terpilih untuk menjadi bendahara. Orang kepercayaan. Tetapi Yudas kecewa. Karena Tuhan tidak menjadi seperti yang dia harapkan untuk menjadi raja atas orang Israel menurut pemikirannya. Ketika Yudas tidak percaya, ketika Yudas tidak mengakui rencana Tuhan Yesus, Alkitab katakan hatinya dikuasai oleh iblis. Sehingga dia mengambil keputusan yang sangat drastis untuk menyerahkan Yesus. Siapa tahu menurut pemikirannya Yesus menunjukkan kuasanya, lalu memerintah atas bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, Yudas salah. Tetapi Yudas mengakhiri kesalahannya dengan fatal. Bukan minta ampun, bukan bertobat, bukan berbalik dari jalan yang salah, tetapi mengambil keputusan yang salah sekali lagi, yaitu bunuh diri. Roh Kudus begitu keras berbicara dalam hati saya. Hidup itu pilihan, Bapak Ibu Saudara. Engkau tidak tahu apa yang direncanakan Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan untuk memenuhimu, untuk menuntunmu, untuk mengajarmu, untuk memberikan kekuatan, untuk menyatakan rencana Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau percaya Yesus, akuilah hal ini. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Itu bukan hanya perkataan. Tunjukkan dalam kehidupanmu, dalam tingkah lakumu. Bukannya Tuhan tidak tahu engkau tersakiti. Bukannya Tuhan tidak peduli engkau merasa dikecewakan. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Dan Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau, bagi keluargamu, untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari buka hati. Mari buka hati kepada Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi. Ku buka hati untuk jamaah-Mu. Ini keputusan. Ini keputusanmu. Tuhan tidak pernah memaksa siapa saja. Tetapi pemberiannya, anugerahnya itu luar biasa. Yes, di altar-Mu. Mari katakan lagi dengan iman, ku buka hati. Katakan, buka hatimu,
Haleluya. 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 Firman Tuhan katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ambil waktu. Ambil waktu lihat hidupmu pagi ini. Ambil waktu. Apa yang telah sedang engkau jalankan? Apa yang sedang engkau lakukan di hadapan Tuhan? Ambil waktu. Segala kejadian yang Tuhan izinkan, ambil waktu. Bagaimana respon hatimu? Keputusan apa yang telah engkau ambil? Ambil waktu. Firman Tuhan katakan, jangan seperti orang bebal. Jangan seperti orang bodoh. Kalaupun memang awalnya kita demikian, ada Roh Kudus yang memberi hikmat. Ada Roh Kudus yang mengajar kita. Jangan pakai pikiranmu. Jangan pakai emosimu. Rencana Tuhan jauh lebih besar dari apa yang engkau pikirkan. Dia terlalu berkuasa. Dan Dia Allah yang mengasihimu. Dia Allah yang mau menuntun engkau menerima anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia, mukjizat demi mukjizat. Dan sekali lagi, hidup itu pilihan. Alkitab katakan, pilihlah yang baik. Pilihlah yang baik. Pilihlah yang baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau salah di hadapan Tuhan, akui kesalahanmu. Kalau engkau selama ini berlaku bodoh, akui kebodohanmu. Jangan malu, dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Kalau engkau tersesat, akui aku tersesat. Kalau engkau sedang kecewa, akui aku kecewa Tuhan. Kalau engkau tidak tahu apa yang engkau sedang kerjakan, akui di hadapan Tuhan. Aku butuh tuntunan Roh Kudus. Aku butuh pengajaran Roh Kudus. Tambah-tambahkan hikmat dan pengertian. Biar dalam peringatan Pentakosta hari ini, hidup kami diubahkan. Kami semakin dipenuhi Roh Kudus. Oh Roh Kudus, beracaralah sekarang Roh Kudus. Oh Roh Kudus, ambil alih hidup kami. Oh Roh Kudus, tuntunlah kami semuanya. Gloria mata siap kata cara lagu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ora mata siap. Terima kasih ya Tuhan. Waktu kami sangat terbatas, tapi itu tidak akan pernah membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami putuskan sekarang, Roh Kudus ambil alih hidup kami. Kami buka hati untuk jambahan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kekuatan, dengan pikiran kami hanya orang bodoh. Tetapi dengan Tuhan dan Roh Kristus yang ada dalam kami akan cakap menghadapi segala sesuatu. Bahkan kami menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Allah ini. Seperti kami telah diberkati, seperti kami telah dilawat, seperti kami telah diperlengkapi sedemikian rupa. Berkati hamba-Mu, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya di masa-masa yang akan datang. Berkati yang ada dalam hidupnya, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus bekerjalah sampai kami kemudian pulang
dengan sorak-sorai dan sukacita. Atas berkat firman Allah dan lawatan Tuhan yang telah kami terima, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini? Biarlah setiap hati kita pada pagi hari ini berkomitmen kepada Tuhan. Kita ubah cara pandang kita. Kita ubah mindset kita. Biarlah kita selalu mengedepankan Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Tibalah saatnya penghujung acara. Sebelum itu mari kita angkat pujian doa ya. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini kami menyadari betapa berharganya kami di pandangan Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau tidak hanya rela mati bagi kami, tapi Engkau naik ke surga untuk menyiapkan tempat yang terbaik bagi kami dalam rumah-Mu. Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Roh-Mu sendiri, Roh Kristus berdiam di dalam kami. Betapa berharganya hidup kami. Itu sebabnya kami tidak mau memakai penilaian kami tentang diri kami. Apalagi kami tidak mau pakai penilaian orang lain tentang diri kami. Firman Allah berkata kami berharga. Kami biji mata Tuhan. Masa depan itu sungguh ada. Terima kasih Tuhan. Kami diberkati. Kami diberkati. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Sementara pandemi masih berlangsung, kami tetap akan berseru kepada Tuhan. Ampunilah bangsa ini. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan. Tolong pemerintahan kami, karena tantangan ini merupakan tantangan yang sangat berat. Tanpa Tuhan pemerintahan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan Tuhan berbelas kasihan,
maka permasalahan negeri ini dapat terselesaikan dengan luar biasa. Berkati setiap pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin di atas kami. Kami menundukkan diri kami di bawah mereka. Dan kami mohonkan tuntunanmu atas bangsa ini. Pulihkanlah, sembuhkanlah di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bagi anak-anakmu yang hari ini telah hadir beribadah. Baik yang ada di rumahmu, baik yang ada di tempat mereka masing-masing. Kami percaya Roh Kudus tetap bekerja. Selama hati kami tertuju kepada Tuhan. Kiranya oleh kuasa-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan, yang mengalami berbagai pergumulan hidup, kemenangan ada, karena Roh Pemenang telah berdiam di dalam kami. Yang membutuhkan pekerjaan, di dalam nama Yesus Engkau yang memberkati. Yang membutuhkan jodoh dan meminta keturunan, di dalam nama Yesus terbukalah pintu yang berabad-abad. Diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengulurkan tangan untuk mengembalikan sebagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik persepuluhan, baik dana, baik persembahan kasih. Karena kami harus berbuat baik. Kami harus memperhatikan rumah Tuhan. Apapun kondisi kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Apa yang kami sampaikan di gereja-Mu, kembali kepada kami semuanya. Kuduskan setiap tangan, kuduskan setiap hati. Sehingga pemberian kami, sehingga kesetiaan kami, berbuah kasih karunia Tuhan. Dan kemudian kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan pandemi corona ini ya Tuhan. Berikan umur panjang dan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dan kami pulang dari rumah-Mu, kami menyelesaikan ibadah ini karena Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.